Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang metode STEAM. Jadi kami beranggotakan Ellen Rinjani, Murni Asbani, Deci Amanda, Dewi Indah, dan saya sendiri Dewi Rahmawati, Dian Wulandari, Milenia Larasati, Hasnah Amanina, Najmi Munifa, Nur Mahmudah, dan Vina Hasanah. Selanjutnya, habis ini kita akan masuk ke pengertian yang akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian STEAM. Jadi, STEAM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan untuk memperluas pengetahuan dalam sains dan humaniora, dan pada saat yang sama mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di abad ke-21 ini. Seperti keterampilan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, kerja tim, kreativitas, ketangguhan, dan keterampilan lainnya. Tim ini diinisiasi oleh Rhode Island School of Design yang menambahkan arts ke dalam kerangka STEM. Menurut Rhode Island School of Design, tujuannya adalah untuk menumbuhkan inovasi yang berkembang dengan menggabungkan pikiran seorang ilmuwan atau teknologi dengan seorang seniman atau desainer. Penambahan arts dalam kerangka STEM adalah penting sebagai praktik seperti permodelan, mengembangkan perjelasan, dan memunculkan kritikan dan evaluasi atau argumentasi yang selama ini sering ditekankan dalam konteks pendidikan matematika dan sains. Baik, selanjutnya untuk pengertian STEAM yang lain akan dijelaskan oleh Mbak Murni. Perkenalkan, nama saya Murni Asbani Nurulia, NIM terakhir 1022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian STEAM. STEAM kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Sains atau sains merupakan suatu ilmu yang dapat diperoleh dari hasil pengajuan pertanyaan atau menemukan suatu jawaban sehingga dapat menjelaskan sesuatu tersebut. Selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi merupakan penggunaan sains untuk dapat menciptakan suatu mesin atau teknologi dan cara yang lebih efektif untuk dapat melakukan sesuatu. Teknik di sini diartikan bahwa tentang menemukan dan mendesain solusi untuk penyelesaian masalah, yaitu dengan menggunakan sains, teknologi maupun matematika. Sedangkan A pada kata STEAM ini diartikan sebagai arts atau seni. Seni merupakan tentang menggunakan imajinasi dan gaya untuk dapat menciptakan hal-hal baru yang kreatif. M diartikan sebagai matematik atau matematika, yang artinya yaitu tentang angka, pola, dan suatu penyelesaian masalah. Pada proses pembelajaran STEAM ini, proses belajar diartikan bahwa sesuatu yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode STEAM ini dapat membantu anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang cerdas serta berkemampuan sosial dan komunikasi yang lebih baik. Sehingga pada penjelasan ini bahwa STEAM merupakan pembelajaran yang aktif dan berbasis pada penyelesaian masalah. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya STEAM di PAUD yang akan dijelaskan oleh Mbak Ellen Rinjani. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ellen Rinjani dengan NIM 18111244013.
Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya pembelajaran STEM pada PAUD. Mengapa pembelajaran STEM itu penting? Karena pembelajaran STEM pada PAUD dapat meningkatkan kreativitas anak, antara lain yaitu yang pertama, anak diajarkan untuk belajar berproses berupa kegiatan mengamati, bermain, mengenali pola, dan berlatih keterampilan berpikir kreatif serta keterampilan kolaborasi dan komunikasi antar anak yang lainnya dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru maupun fasilitator. Yang kedua, pembelajaran yang digunakan berbasis teknologi ilmiah dan kemampuan untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Yang ketiga, dalam pembelajaran STEM, anak dilatih untuk berani menyampaikan ekspresi diri, baik berupa kritikan maupun pendapat. Yang keempat, mengembangkan potensi anak untuk membuat koneksi antara bahan pembelajaran, desain pembelajaran, serta lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir, anak-anak yang belajar di dalam kelas dengan menggunakan metode STEM tidak mengetahui bahwa mereka akan menemukan berbagai informasi yang tumpang tindih, sehingga dengan adanya hal ini akan menuntut anak untuk berpikir kreatif dan kritis terhadap hal-hal baru yang diterima oleh anak. Metode STEM menekankan pada pembelajaran aktif, menstimulasi anak untuk memecahkan masalah, fokus pada solusi, membangun cara berpikir logis dan sistematis, dan mempertajam kemampuan berpikir kritis, analisis kreatif, serta inovatif. Melalui metode ini, anak akan belajar tanpa menyadari bahwa anak sedang belajar, karena STEM dikemas dalam bentuk permainan menyenangkan bagi anak. Dalam pembelajaran STEM, anak diajak untuk mengumpulkan data, lalu melaporkan kembali. Dengan begitu, anak akan belajar konsep apapun dengan mudah. Saya Dewi Indah Kusumawati, NIM 18111244029 akan menjelaskan tentang kelebihan dari pendekatan pembelajaran STEM. Antara lain yang pertama, wawasan anak menjadi luas. Anak akan memiliki wawasan yang luas melalui pendekatan pembelajaran STEM. Contohnya, tumbuh rasa percaya diri dalam diri anak untuk dapat memberikan informasi tentang suatu hal yang didapat karena anak akan merasa ilmu yang dimilikinya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri saja. Yang kedua, kolaborasi atau kerjasama dapat membuat anak lebih efektif. Melalui kerjasama, anak akan dengan mudah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Contohnya dalam membangun minat anak, yaitu dengan meningkatkan kemampuan kognitif, menumbuhkan kecintaan anak pada proses belajar. Yang ketiga, menunjukkan hasil yang positif dalam pengetahuan sains. Anak akan memperlihatkan hasil yang positif dalam pengetahuan sains, seperti belajar dengan metode eksperimen atau percobaan dan metode proyek. Hal tersebut akan menjawab keingintahuannya anak untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui teknologi, anak mampu mengkreasikan ide-idenya. Guru perlu mengenalkan anak dan perlu mendorong atau memotivasi untuk dapat berkreasi sesuai imajinasinya tentang teknologi. Contohnya, anak berimajinasi atau memiliki ide-ide yang berkaitan dengan teknologi dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang kemudian dibuat menjadi suatu karya. Yang kelima, dapat menjembatani konsep yang abstrak secara matematis ke dalam sains, teknologi, inquiry, dan seni. Melalui konsep yang abstrak, anak belajar melalui penalaran, berpikir kritis tentang suatu masalah. Hasil dari penalaran atau berpikir kritis tersebut dapat dijadikan suatu konsep dalam sains, teknologi, inquiry atau penemuan, dan seni. Yang keenam, terintegrasinya seni ke dalam STEM akan memupuk kreativitas anak dalam menciptakan alat belajar yang menyenangkan. Keterpaduan tersebut dapat menjadikan anak yang mandiri. Contohnya, anak dapat menghasilkan atau menciptakan karya baru dari barang-barang bekas yang mana hasil dari pembuatan tersebut dapat dimanfaatkan anak untuk belajar.
Yang ketujuh, anak dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak belajar melalui bermain, anak belajar berpikir kritis, kreativitas, mandiri. Orang tua dapat mengajarkan anak menggunakan beragam metode dan alat, melatih seluruh panca indera dengan lebih banyak belajar di taman atau halaman. Baik, selanjutnya saya Nur Mahmudah, NIM 18111241047, ingin sedikit menambahkan penjelasan tentang kelebihan STEM. Yang pertama yaitu mendorong anak untuk bertanya. Dengan mendorong anak untuk bertanya dan mengizinkan mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran, maka akan membantu anak dalam memahami dunia di sekitar mereka. Yang kedua, mendorong anak menyelesaikan masalah atau problem solving. Ketika anak bertanya sesuatu, maka saat itu juga anak-anak sedang mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan membangun kemampuan STEM mereka sendiri. Sehingga saat anak bertanya, usahakan untuk tidak langsung menjawab. Gunakan pertanyaan tersebut sebagai alat pendorong anak-anak untuk mencari jawaban mereka sendiri. Tentu saja dengan bimbingan dari orang tua. Yang terakhir yaitu mengajarkan anak berpikir secara kreatif. Jika saat bertanya anak tidak menemukan jawaban, maka guru atau orang tua memancing untuk memberikan ke arah jawaban tersebut agar anak bisa berpikir lebih luas atau kreatif sehingga dapat menemukan jawabannya sendiri. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Milenia Larasati dengan NIM 18111244002 akan menyampaikan hambatan dalam implementasi pembelajaran STEM di PAUD. Yang pertama ada persiapan mengajar yang buruk dan kurangnya ketersediaan guru untuk pembelajaran STEM yang berkualitas. Nah, di sini kualitas persiapan guru sangat penting untuk membantu siswa mencapai standar akademis yang lebih tinggi. Guru yang akan didedikasi untuk mengajar metode STEM harus dilengkapi dengan pengetahuan yang sangat mendalam tentang metode STEM dan keterampilan pedagogis yang tinggi untuk mengajarkan siswa agar dapat membantu siswa mencapai pemahaman mendalam tentang pembelajaran STEM. Kemudian yang kedua ada kurangnya investasi dalam pengembangan profesional guru. Di sini kurangnya investasi dalam pengembangan profesional guru memiliki basis pengetahuan yang kuat telah dikaitkan dengan kinerja siswa yang buruk. Oleh karena itu, mentoring kerja guru baru dengan yang sudah berpengalaman sangat dibutuhkan. Dengan adanya mentoring, guru baru akan memperoleh peluang untuk berkolaborasi dengan rekan kerja yang sudah ahli, dan mereka akan mendapat bantuan dalam pengelolaan tugas. Hal ini akan memungkinkan mereka melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat efektif. Kemudian yang ketiga ada kurangnya koneksi dengan individu pembelajaran yang lainnya. Untuk meningkatkan kinerja siswa dalam pembelajaran STEM, mereka secara individu harus terhubung dengan berbagai cara untuk meningkatkan pembelajaran di bidang STEM. Kemudian yang keempat, kurangnya dukungan sistem dari sekolah. Untuk pertumbuhan sistem sekolah diperlukan struktur dan pemikiran baru tentang cara melakukan bisnis pendidikan. Penting untuk memastikan bahwa kepala sekolah dan guru memiliki pengetahuan tentang pendidikan STEM, sehingga guru mampu menumbuhkan pengalaman belajar dan pengalaman STEM yang kaya akan pengetahuan. Baik, selanjutnya saya Dian Wulandari NIM 18111244031 akan sedikit menambahkan penjelasan mengenai kekurangan metode STEAM. Kekurangannya antara lain buruknya kondisi fasilitas dan media pembelajaran. Nah, jadi tadi kita sudah belajar ya bahwa STEAM itu mengembangkan sains, teknologi, engineer, art, dan juga matematika. Nah, dalam mengembangkan itu semua, tentu saja membutuhkan fasilitas dan media pembelajaran yang cocok.
Namun, banyak sekolah tidak dilengkapi dengan peralatan serta media pembelajaran yang diperlukan. Oleh karena itu, guru harus cerdas dalam belajar berimprovisasi. Selanjutnya, kurangnya pemberian pengalaman langsung bagi anak. Nah, jadi dalam metode STEAM ini, anak itu harus praktek secara langsung. Namun pada realitanya, dalam mengajarkan praktek itu masih kurang, sehingga anak itu belum mendapatkan pengalaman yang diharapkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu persiapan bahan ajar yang kurang. Nah, kita tahu bahwa dalam STEAM itu bidang disiplin ilmu yang dikembangkan itu beraneka ragam dan banyak, dan itu semua harus dikembangkan secara bersama-sama. Nah, tentu saja dalam mempersiapkan bahan ajar itu diperlukan pemikiran yang kreatif dari guru dan juga waktu yang cukup lama. Seringkali yang dijumpai yaitu guru itu kurang siap dalam mempersiapkan bahan ajarnya, sehingga pembelajaran yang disampaikan itu kurang mengena kepada anak, seperti itu. Demikian tadi penjelasan mengenai kekurangan dari metode STEAM. Selanjutnya, saya Deci Amandate, NIM 18111249001. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh kegiatan STEAM yang bisa dilakukan guru di sekolah. Pertama, mengamati hewan di sekitar atau pergi ke kebun binatang. Guru dapat mengajak anak ke kebun binatang dan mengenalkan jenis-jenis hewan, mengelompokkan hewan berdasarkan spesiesnya, mengurutkan ukuran hewan, mengenalkan warna-warna hewan dan makanan hewan serta habitatnya. Yang kedua, pengenalan warna. Guru mengenalkan warna primer dan sekunder, mengajak anak untuk mencampurkan warna untuk mendapatkan satu warna tertentu. Ketiga, batu kerikil. Guru mengajak anak mencari batu di sekitar sekolah. Guru mengenalkan jenis batu, mengurutkan ukuran batu, dan guru mengajak anak memasukkan batu ke dalam botol sehingga mengeluarkan suara atau bunyi. Yang keempat, topeng bubur kertas. Guru mengajak anak membuat topeng dari bubur kertas. Guru mengenalkan bahan-bahan dan alat untuk membuat topeng, mengenalkan tekstur kertas, perubahan kertas setelah dibasahi. Mengenalkan warna, anak dapat menciptakan karya seni dari topeng bubur kertas sesuai kreativitas anak. Iya, kemudian ada contoh metode STEM yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Karena berhubung sedang dalam pandemi COVID, untuk pembelajaran banyak dilakukan di rumah bersama orang tua. Jadi ada beberapa contoh kegiatan STEM yang bisa dilakukan orang tua. Yang pertama yaitu membuat susu. Nah, dalam kegiatan membuat susu ini, orang tua bisa mengenalkan konsep panas dan dingin. Kemudian yang kedua, memasak sup. Dalam kegiatan masak sup, orang tua bisa mengenalkan macam-macam sayuran, diajak mengelompokkannya, kemudian menentukan ukurannya dan urutan memasak sup. Nah, dalam metode STEM, dalam kegiatan memasak sup ini yang berhubungan dengan sains, yaitu semua sayuran ketika dimasukkan air panas akan layu. Semua sayuran ketika dimasukkan air panas akan menjadi matang. Nah, kemudian yang berikutnya teknologi. Yang berhubungan teknologi yaitu semua alat yang digunakan dalam kegiatan memasak sup. Kemudian yang selanjutnya engineering. Nah, yang berhubungan dengan engineering, kita bisa memecahkan masalah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kita bisa menciptakan sesuatu, yaitu masakan sayur sup. Kemudian art. Nah, yang berhubungan dengan art, saat menyajikan masakan di meja makan, bagaimana supaya penyajian sup ini terlihat indah gitu. Kemudian yang terakhir matematik, yaitu ukuran. Bawang merahnya berapa, bawang putihnya berapa, lalu mengelompokkan jenis-jenis sayur yang digunakan dalam memasak sayur sup. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu berkebun.
Nah, dalam kegiatan berkebun ini, orang tua bisa mengenalkan macam-macam tanaman, mengelompokkan tanaman berdasarkan jenisnya, kemudian mengurutkan ukuran tanaman, mengenalkan bahan-bahan dan alat untuk menanam. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari terkait tips untuk pembelajaran berbasis STEM. Yang pertama itu ada jangan membedakan gender, karena semua pekerjaan itu bisa dilakukan anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di tips yang pertama itu berarti dijelaskan bahwa suatu kegiatan itu boleh dilakukan oleh anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, jangan sampai nanti guru membeda-bedakan atau orang tua membeda-bedakan. Anak laki-laki misalnya bisa mengangkat beban 5 buku, kemudian untuk anak perempuan hanya 1 buku saja. Nah, dalam metode ini dituntut untuk disamakan gitu, disamaratakan. Nah, kemudian ada orang tua atau guru bisa mengajarkan anak menggunakan metode dan alat dan tidak terpaku pada satu petunjuk. Nah, di sini dijelaskan bahwa anak itu boleh bebas ya bereksplorasi, kemudian tidak hanya monoton pada satu petunjuk begitu. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan pelatihan secara intensif atau berulang-ulang agar anak tidak menjadi penghafal yang akhirnya sulit mengembangkan kemampuan analisisnya. Nah, ini sangat jelas sekali di metode STEAM ini diharapkan untuk seorang guru atau orang tua tidak melakukan pelatihan secara intensif yang nanti akan menjadikan anak sebagai seorang penghafal gitu ya, dan kemampuan ia menghafal mungkin akan sulit mengembangkan kemampuannya dalam bidang analisis. Nah, seperti itu. Kemudian melatih seluruh panca indera anak dengan lebih banyak belajar di luar seperti di taman, kebun, dan halaman. Nah, ini sangat baik sekali untuk melatih kemampuan berpikir kritis anak juga gitu ya, dan biar anak bisa lebih terbuka ke alam sekitar. Nah, kemudian memperbanyak aktivitas belajar dan jangan terlalu banyak duduk. Nah, di sini di metode STEAM ini menuntut anak untuk lebih aktif bergerak gitu ya, lebih aktif mencari, sehingga anak tidak malas atau tidak hanya duduk gitu. Kemudian yang terakhir, menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu. Nah, ini sangat menarik sekali teman-teman. Karena dalam metode STEAM itu, seperti di poin nomor 2, anak tidak hanya terpaku dalam satu petunjuk gitu ya. Dan di poin nomor 6 ini, anak bisa menemukan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Misalnya, dalam anak membuat susu atau cara anak membuat segelas susu. Yang pertama mungkin dari petunjuknya anak menuangkan susu, kemudian anak menambahkan air panas, kemudian baru menambahkan gula, kemudian diaduk. Nah, dalam prosesnya anak mungkin bisa nih pertama ditambahkan susu, kemudian ditambahkan gula, kemudian baru ditambahkan air panas gitu ya. Jadi boleh melakukan dengan cara apa saja gitu. Begitu teman-teman untuk tips tips belajar berbasis STEAM. Terima kasih. Ya, oke. Baik teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung pembahasan tentang STEAM ya, metode STEAM. Nah, jadi pembelajaran berbasis STEAM itu Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics ini akan sangat membantu melatih anak untuk bisa menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada menggunakan berbagai pendekatan, ya kan? Nah, sehingga ini itu bisa jadi sebuah strategi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup agar tetap mampu bertahan pada zaman yang serba cepat ini, ya kan? Karena saat ini kita sangat dekat sekali ya dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, jadi pembelajaran berbasis STEAM ini sangat relevan dengan zaman kita sekarang ini. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman juga penasaran mengenai desain pembelajaran STEAM di PAUD itu seperti apa. Nah, kebetulan kami menemukan sebuah penelitian
di PAUD unggulan Taman Belia Candi Semarang, yang mana PAUD ini sudah menerapkan pembelajaran STEAM. Nah, kemudian contoh desain pembelajaran STEAM-nya nih dari PAUD tersebut, itu kan ada 5 poin ya teman-teman. Poin yang pertama ada KD atau kompetensi dasar. Nah, pada dasarnya untuk pilihan KD tetap sesuai dengan kurikulum yang diinginkan. Nah, lalu porsi kehadiran STEAM di sini hanya untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan lebih luas. Oke, yang kedua ada metode. Metode yang berbasis STEAM ini lebih mengedepankan Sains, Teknologi, Engineering, Art, and Matematik yang berkaitan dengan konsep hubungan, pemanfaatan barang-barang yang ada, serta kemampuan guru mengundang anak agar tertarik memainkan bahan-bahan yang sudah disediakan. Yang ketiga, medianya menggunakan mengoptimalkan dari loose part. Nah, kemudian yang keempat, kebetulan di PAUD ini menggunakan pembelajaran model sentra. Yang kelima, evaluasinya menggunakan RPP, kemudian di situ ada indikator per KD. Nah, begitu teman-teman, salah satu contoh desain pembelajaran STEAM yang sudah digunakan di PAUD unggulan Taman Belia Candi Semarang. Mungkin bisa menjadi referensi kita ke depan ketika ingin menerapkan pembelajaran STEAM. Nah, oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.